Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurjaya dengan NIM 2310614029. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modeling dan validation menggunakan algoritma version 3 pada Iris dataset. Nah, machine learning merupakan teknologi yang digunakan untuk mempelajari pola dari data dan menghasilkan prediksi atau klarifikasi. Nah, pada tugas ini saya melakukan proses modeling menggunakan algoritma dispersion tree. Selain itu juga dilakukan validasi menggunakan cross validation dan tuning parameter menggunakan TV untuk meningkatkan performa model. Terus untuk berikutnya, dataset yang digunakan adalah Iris dataset. Data ini memiliki 150 dataset bunga iris dengan 4 fitur utama, yaitu Lake, Petawid, Petalake, dan Petawid. Data ini memiliki 3 kelas bunga, yaitu Iris verticosa, Iris versicolor, dan Iris vigensile. Nah, pada tahap awal dataset ini dibagi menjadi 80% dan 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa model. Nah, pada pembagian ini penting agar model dapat diuji menggunakan data baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, algoritma yang digunakan adalah dissection tree. Dissection tree bekerja dengan membagi data menjadi beberapa cabang berdasarkan fitur tertentu hingga menghasilkan keputusan klasifikasi. Kelebihan algoritma ini adalah mudah dipahami, cepat diproses, dan cocok digunakan untuk klasifikasi data. Nah, untuk selanjutnya, setelah model ini dilatih menggunakan data training, model kemudian diuji menggunakan data testing. Evaluasi menggunakan eksperimen menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dan melakukan klasifikasi data iris. Nah, untuk selanjutnya dilakukan proses proof of fault cross validation. Pada metode ini, data training dibagi menjadi 10 bagian. Model akan dilatih dan diuji banyak 10 kali secara bergantian. Tujuan cross validation adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih stabil dan mengurangi kemungkinan overfitting. Nah, pada tahap berikutnya dilakukan hyperparameter training menggunakan grid CV. Parameter yang diuji adalah max depth dan min sample split. Grid CV akan mencoba berbagai kombinasi parameter untuk mencari parameter terbaik yang menghasilkan performa paling tinggi. Nah, untuk evaluasi akhir dilakukan menggunakan conversion metric dan classification report. Conversion metric digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas, sedangkan classification report menampilkan nilai precision, recall, advanced score, dan accuracy dari model. Nah, untuk kesimpulannya dari yang sebelumnya, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa algoritma dissection tree mampu melakukan klasifikasi iris dataset dengan baik. Penggunaan cross validation membantu evaluasi model menjadi lebih stabil, sedangkan CV berhasil menemukan parameter terbaik sehingga parameter model menjadi lebih optimal. Sekarang kita akan menuju ke codingannya. Nah, sekarang langsung aja lanjut ke codingannya ya. Nah, saya menjelaskan sedikit aja tentang codingannya ya. Nah, kita akan menggunakan interpandal sama numerik. Nah, pada bagian ini
Kenapa saya menggunakan Pandas? Karena Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset, sedangkan NumPy digunakan untuk membantu proses perhitungan numerik. Nah, terus pada codingan ini diberi dari Scalar Model Selection digunakan untuk membagi data training dan testing, melakukan cross validation serta hyperparameter tuning menggunakan grid selection CP. Nah, terus pada codingan yang selanjutnya yang ini from selection import regression here. Nah, digunakan untuk membuat model klasik menggunakan algoritma regression tree. Tuh, terus pada codingan selanjutnya yang ini. Nah, ini digunakan library metric digunakan untuk evaluasi modeling seperti accuracy sort, conversion matrix, dan collection report. Nah, terus pada bagian yang codingan yang ini, nah ini adalah untuk mengolah data irisnya tidak memiliki nama kolom, makanya saya membuat nama kolom secara manual gitu. Nah, terus pada dev ini juga sama ya, dataset kemudian dibaca menggunakan fungsi read CSV dari Pandas dan disimpan ke dalam data frame itu. Nah, untuk selanjutnya, nah codingan yang X sama dengan def drop klasik, exit sama dengan 1, Y sama dengan df klasik. Nah, codingan ini jadi ini data untuk dipisahkan menjadi fitur dan target. Nah, variabel X berisi fitur input seperti ukuran bunga iris, sedangkan variabel Y berisi kelas atau label target. Nah, untuk training test fields X, Y test. Nah, ini nih. Nah, ini training field X, Y random style 4 gravity X, Y. Nah, ini saya menggunakan apa ini untuk dataset itu untuk dibagi menjadi 80% dan 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, parameter iteratif digunakan agar proporsi setiap kelas tetap seimbang pada data training dan testing. Itu. Nah, untuk dev, nah untuk codingan yang ini dev regression tree class filter random stack dengan 42. Nah, ini pada bagian ini saya menggunakan model klasifikasi menggunakan algoritma detection tree. Nah, untuk yang codingan selanjutnya yang ini fungsi digunakan untuk melatih model menggunakan data training. Nah, untuk yang Y predict initial sama dengan def plus predict x underscore text. Nah, ini setelah model selesai dilatih, model digunakan untuk memprediksi data testingnya. Terus dilanjutkan ke dengan ini asset intel score ya testing installation ya. Ini skor digunakan untuk menghitung tingkat akurasi model berdasarkan jumlah prediksi yang benar. Nah, untuk cross validation-nya di codingan ini nih, cross score. Nah, ini tuh pada tahap ini digunakan 10 fold cross validation. Data training dibagi menjadi 10 bagian dan
model diuji sebanyak 10 kali untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih stabil. Nah, untuk hyperparameter ini dengan ini diuji ditentukan menggunakan parameter grid. Parameter tersebut digunakan untuk mencari kombinasi terbaik pada model decision tree. Nah, dengan selanjutnya terus grid selection ini digunakan untuk mencoba seluruh kombinasi parameter secara otomatis dan memilih parameter dengan skor validasi terbaik. Nah, untuk ini yang model grid based model dengan grid selection based estimator. Nah, yang ini tuh model terbaik hasil tuning disimpan ke dalam variable based model. Jadi udah ke sini langsung data langsung ke sini dibaca. Nah, untuk conversion metric nanti metric ini digunakan untuk melihat hasil prediksi model pada setiap kelas data. Nah, perintah yang ini tuh untuk digunakan untuk melihat performa model berdasarkan profesional recall F1 score dan accuracy. Nah, ini adalah hasil dari codingan, ini adalah outputnya. Jadi iGris itu biasanya 1.00, recall 1.00, F1 score 0, support ini 10. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.